Selamat pagi saya ucapkan kepada sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur jika pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan untuk beribadah di tempat ini. Sebelum jauh kita masuk dalam ibadah kita mau menenangkan hati dan pikiran kita mau masuk dalam saat teduh dimulai. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Amin. Saat teduh selesai. Kita mau memuji Tuhan, kita buka buku pujian kita nomor 12. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pembukaan kepada gembalanya, saya persilakan. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala pimpinan dan berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati akan setiap kami. Dan biarlah melalui ibadah ini nama-Mu boleh dipermuliakan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan, kita buka buku pujian kita nomor 31. Pada bait yang ketiga, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan, kita buka lagi buku pujian kita nomor 171. Pada bait yang ketiga, saya undang lagi jemaat untuk bangkit berdiri. Nomor 171.
akan membacakan Alkitab kita yang terdapat dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 11 sampai 18. Pembacaan firman Tuhan seperti biasa, pemimpin pujian akan membacakan ayatnya yang ganjil dan diikuti oleh sidang jemaat. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga kepada dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sekian pembacaan firman Tuhan. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Pam Hendian, kita mau memuji Tuhan kembali. Kita buka buku pujian kita nomor 110. Nomor 110. Mari sekali lagi kita masuk dalam doa.
Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberi kesempatan kepada setiap kami sehingga kami boleh memanjatkan pujian kehadirat Tuhan. Biarlah pujian yang telah kami sampaikan boleh berkenan di hati Tuhan. Saat ini kami juga rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menolong setiap kami, baik hamba-Mu dan juga sidang jemaat yang menerimanya. Biarlah kami semuanya memperoleh berkat di dalamnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya harap kita semuanya sehat-sehat semuanya. Kita akan melihat bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes. Kita lihat pasal yang ke-13. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Jika sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi setiap kita semuanya, dan mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau membeli apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanannya Tuhan Yesus membeli 12 orang untuk menjadi murid-muridnya. Ya, dididik secara khusus supaya mereka bisa menyampaikan berita kerajaan sorga, supaya mereka bisa menyampaikan Injil keselamatan kepada banyak orang. Nah, dalam bagian ini kita lihat ada satu murid yang namanya Yudas Iskariot yang gagal di dalam perjalanan mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini kita melihat ya, banyak orang Kristen, banyak orang yang dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak tahu dengan jelas apakah orang itu adalah Kristen yang sejati atau tidak. Ya. Seperti di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, ada 12 murid. Tetapi satu sama lain mereka tidak tahu dengan jelas apakah mereka, teman-teman mereka adalah orang Kristen yang sejati atau tidak, pengikut Kristus yang sejati atau tidak. Sampai pada akhirnya mereka bisa melihat bahwa satu dari antara mereka rupanya bukanlah seorang pengikut Kristus yang sejati, yaitu Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada hari ini adalah Kristen yang sejati. Bagaimana kita bisa menilai apakah diri kita ini adalah Kristen yang sejati atau tidak? Bagaimana kita bisa menilai teman-teman kita, seseorang adalah orang Kristen yang sejati atau bukan?
Nah, saya melihat di sini ada beberapa petunjuk bagi setiap kita untuk memastikan apakah orang lain di sekitar kita adalah orang Kristen yang sejati atau tidak. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang menjadi petunjuk bagi setiap kita adalah bagaimana motivasi mereka mengikut Tuhan. Kalau kita kembali pada nas kita, Yudas Iskariot, dia gagal. Dia tidak bisa setia sampai pada akhirnya. Kenapa? Dilihat dari hal motivasi tujuannya mengikut Tuhan, maka kita menemukan bahwa Yudas Iskariot mengikut Tuhan bukan mencari perkara rohani, bukan mencari kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal. Tetapi Yudas Iskariot mengikut Tuhan mempunyai suatu motivasi yang tersembunyi pada waktu itu, di mana Tuhan Yesus sendiri dapat melihat dari motivasi Yudas itu sendiri. Yang pertama adalah bahwa Yudas Iskariot mengikut Tuhan Yesus adalah untuk mempunyai satu tujuan untuk membebaskan bangsa Israel dari orang-orang Romawi, penindasan orang Romawi. Karena dia adalah salah satu dari pejuang Yahudi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah motivasi yang salah di dalam kehidupan kerohanian dalam ikut Tuhan. Nah, barangkali dalam kehidupan kita mempunyai berbagai motivasi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus? Apakah motivasi kita hanya sekedar mencari hal-hal perkara duniawi atau untuk mencari perkara rohani? Ketika Rasul Paulus menuliskan di dalam kitab 2 Korintus, dalam saat-saat terakhir dalam hidupnya, di dalam masa-masa sulit dalam hidupnya, dia bisa tetap bertahan. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan hal-hal duniawi yang sementara, tapi dia memperhatikan hal-hal surgawi, hal-hal rohani, hal-hal yang tidak kelihatan, yang kekal, sehingga dia dapat bertahan sampai kepada kesudahan. Karena dia mengikut Tuhan Yesus dengan motivasi yang murni. Berbeda dengan Yudas Iskariot, dia punya motivasi yang salah dalam kehidupannya. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menjadi seorang nasionalis pada waktu itu, membebaskan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Yang kedua, Yudas Iskariot mempunyai motivasi yang salah karena dia mau mencari keuntungan di dalam mengikut Tuhan Yesus. Dia menjabat sebagai bendahara pada waktu itu. Dan seringkali Tuhan Yesus menegur dia. Karena apa? Karena Yudas Iskariot seringkali yang tidak jujur di dalam melaksanakan itu. Dia mau mencari keuntungan diri sendiri, perkara-perkara duniawi. Suatu hari ada seorang perempuan, Maria namanya, dia mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya. Bagaimana tanggapan Yudas pada waktu itu? Yudas mengatakan, wah, itu menghambur-hamburkan uang itu. Lebih baik dibagikan pada orang miskin. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia mempunyai suatu pandangan dalam hidupnya, tujuan dalam hidupnya adalah perkara duniawi. Nah, ini berkenaan dengan motivasi. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah motivasi kita di dalam mengikut Tuhan? Apakah supaya kaya, supaya kita memperoleh kesejahteraan duniawi? Apakah kita bisa bertujuan untuk supaya bebas dari sakit penyakit? Kalau itu tujuan yang ketiga, keempat, tidak masalah. Tapi seorang Kristen yang sejati adalah mempunyai suatu tujuan perkara rohani, sehingga kita semuanya memiliki suatu predikat orang Kristen yang sejati. Lalu hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, petunjuk yang kedua yaitu bagaimana jika kita menghadapi suatu pergumulan hidup dalam dunia ini. Bagaimana orang-orang di sekitar kita yang mengatakan orang Kristen ketika mereka mengalami situasi yang sulit dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka lakukan? Jadi orang Kristen yang sejati harus lulus di dalam keadaan situasi yang seburuk apapun, tetap setia ikut Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini
Tidak selamanya jalannya berjalan dengan mulus. Tidak selamanya kita sehat walafiat. Ya, kadangkala kita mengalami sakit penyakit, kadangkala kita mengalami suatu kesusahan dalam hidup. Nah, kita akan dapat menilai bagaimana diri kita ini, apakah orang Kristen yang sejati atau tidak, yaitu bagaimana sikap kita ketika mengalami kesulitan hidup itu. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Saya pernah bersaksi di sini ketika anak saya yang nomor 1 yaitu Weijing mendapatkan suatu sakit penyakit yang sangat berat, ya, sampai 15 hari dia tidak bisa makan dan tidak bisa menyusu, ya, hanya kasih air putih, kasih teh, dan itu pun seringkali muntah dia, ya. Sampai umur 1,5 tahun tadinya bisa jalan, jadi tidak bisa jalan lagi, sampai hampir meninggal pada waktu itu. Lalu orang berkata, ayo dibawa ke sana saja, ya, serahkan kepada si A itu. Supaya apa? Supaya dia sembuh. Saya tahu bahwa itu hal yang tidak berkenan di hati Allah. Dan saya menjawab, saya nggak mau, Pak, ya, minta maaf. Ya, terima kasih atas petunjuknya, saya nggak mau melakukan itu. Karena saya tidak mau, kami tidak mau menyakiti hati Tuhan. Lalu kami berunding dan kami bawa ke Teluk Batang pada waktu itu, karena mau ke Pontianak harus lewat Teluk Batang. Ya, sampai di sana sore, untuk pergi ke Pontianak harus besok pagi pakai speedboat. Ya. Jadi kami bawa ke Mantri pada waktu itu di puskesmas karena dokter nggak ada pada waktu itu. Lalu diberi hanya vitamin karena dia berkata nggak ada obatnya ini, ya. Ini hanya vitamin aja. Oh, nggak apa-apa, supaya bisa kuat besok. Ya. Tapi tidak dinyana, tidak diduga, pada malam hari itu anak saya yang ada dalam ayunan pada waktu itu dia berkata, mamam, dia mau minta makan, ya. Cepat kami kasih bubur. Ya. Sudah makan 1 mangkok, minta makan lagi. Tapi ibunya berkata, jangan mendadak kasih makan banyak, karena sudah lama dia tidak bisa makan. Besok paginya kami lihat semakin sehat, ya. Kami tunda ke Pontianak dan akhirnya besoknya bisa kembali ke Teluk Melano. Ya. Semua orang Melano heran, ya, kenapa bisa sembuh, ya? Kenapa cepat pulang dari Pontianak? Ternyata sudah sembuh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen yang sejati ketika mengalami suatu tantangan hidup akan terlihat apakah dia setia ikut Tuhan atau tidak. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir dalam perjalanan di padang gurun yang sangat sulit pada waktu itu, seringkali bangsa Israel melawan Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa kami dibawa keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun ini? Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi orang Kristen yang sejati. Ketika kita menghadapi tantangan hidup, kesulitan hidup, marilah kita tetap keluar sebagai orang Kristen yang menang, yang sejati, yang setia kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu mengatakan, hendalah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang sejati akan terlihat pada waktu akhir hidupnya, apakah dia tetap menang di dalam Tuhan atau tidak. Ya. Nah, sebuah kompetisi, sebuah pertandingan itu lari maraton, ya, itu 42 km. Ya. Itu yang dinilai adalah yang terakhir, maksudnya waktu terakhir masuk ke garis finish, siapa yang menang. Bukan waktu yang startnya, enggak, ya. Kalau orang tidak memperhitungkan kekuatannya, tidak memperhitungkan jarak dan waktu, biasanya orang yang berlari maraton itu, kalau dia tidak perhitungkan itu, dia cepat sekali di waktu awal. Tapi apa, baru 2 kilo dia sudah pingsan. Nggak bisa sampai kepada akhir. Yang berhasil adalah sampai kepada akhir dan menjadi pemenang di sana. Orang Kristen
Kristen yang sejati harus lolos dari tes waktu. Apakah hanya selama ini mengikut Tuhan tapi pada akhirnya meninggalkan Tuhan? Bukan itu orang Kristen yang sejati. Tetapi apa? Sampai pada akhirnya dia menjadi pemenang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah orang Kristen yang sejati. Yudas Iskariot mungkin bisa menipu teman-temannya, bisa menipu Yohanes, bisa menipu Simon Petrus, bisa menipu Yakobus, tapi tidak bisa menipu Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan memang pada akhirnya Yudas Iskariot menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Hanya dengan 30 keping uang perak. Sebetulnya pada waktu itu masih ada kesempatan bagi Yudas Iskariot. Karena dia pada waktu itu masih hidup. Seharusnya dia menyesal dan bertobat, datang kepada Tuhan Yesus dan mohon pengampunan. Tapi dia tidak lakukan itu. Akhir hidupnya adalah dia membunuh dirinya sendiri. Berbeda dengan penyamun yang disalibkan di samping Tuhan Yesus. Sepanjang hidupnya sekian tahun, dia isi dengan perbuatan jahat, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, pemberontakan. Tetapi saat terakhir dalam hidupnya ketika dia melihat Yesus di sisinya yang disalibkan, dia pada waktu itu bertobat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, ingatlah aku bila Engkau datang sebagai Raja. Pengungkapan iman pada waktu hari terakhirnya, detik terakhirnya pada waktu itu, membuat dia diselamatkan. Seperti inilah orang Kristen yang sejati. Pada titik terakhir dia tetap setia kepada Tuhan. Mari kita semuanya menjadi orang Kristen yang sejati. Petunjuknya adalah bagaimana motivasi Anda. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami kesulitan dalam hidup. Dan yang ketiga, apakah Anda tetap setia sampai akhir hidup? Kiranya firman Tuhan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau menolong setiap kami semua Tuhan, supaya kami memperbaiki hidup kami. Motivasi kami, sikap kami dalam menghadapi kesulitan pergumulan hidup. Dan sampai titik akhir hidup kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati akan kami semuanya. Berkati seluruh jemaat yang ada di sini dan seluruh jemaat yang ada di tempat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi yang bertugas, persilahkan kita buka buku pujian kita nomor 9 bagian belakang. Buku pujian kita nomor 9 bagian belakang.
Baiklah, kita akan bersapaat kepada Tuhan. Nanti yang memimpin kita dalam doa sapaat kita adalah Bapak M. Hagultom. Adapun pokok-pokok doa kita, yang pertama berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua berdoa buat penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga berdoa untuk gembala sidang, majelis dan aktivis gereja. Yang keempat berdoa untuk jemaat, baik dari segi rohani, segi ekonomi dan kesehatan. Berdoa untuk orang-orang yang sakit. Yang pertama berdoa untuk Pak Andreas Rudian, yang kedua Bapak Aliong Sumbermas, yang ketiga Saudara Aliong anaknya Pak Apung, dan yang keempat berdoa untuk Pak Lukas Misa. Yang kelima berdoa untuk perkembangan gereja TK Makedonia. Yang keenam berdoa untuk rencana pembangunan gereja yang baru, dan yang ketujuh berdoa untuk persembahan kolekte, ucapan syukur dan penginjilan, diakonia dan perpuluhan kepada Bapak M. Hagultom. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Hingga pagi hari ini kami beroleh kesempatan beribadah bersama-sama saudara seiman kami. Sudah sekian lama kami Tuhan tidak dapat beribadah dikarenakan pandemi corona yang seolah-olah memisahkan akan hubungan satu dengan lainnya. Kiranya Tuhan terus melawat akan umat-umat-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berikan kiranya nyahkanlah semua pandemi corona ini dari muka bumi ini, agar kami boleh kembali beribadah semestinya. Kami boleh beribadah sebagaimana layak dan patutnya yang kami lakukan dan hari sebelum-sebelumnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau membawa beberapa pokok doa kami kehadirat-Mu. Kiranya Tuhan memberikan dan memberi apa yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini, yang Kau tahu bangsa negara ini telah selama 3 bulan telah dilanda corona, dengan sudah banyak yang meninggal dikarenakan pandemi corona ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau lawatlah bangsa ini, pulihkan bangsa ini dari pandemi corona, pulihkan juga perekonomiannya, bahkan sehingga Bapak Presiden Joko Widodo dapat memimpin bangsa ini dengan baik, sehingga tidak terjadi perpecahan dan perselisihan dikarenakan hal-hal yang merugikan dikarenakan coronanya. Kami berdoa juga untuk penginjilan yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kami tahu Tuhan, penginjilan ini telah berhenti dikarenakan pandemi corona yang membatasi semua gerak lingkup semua orang. Tapi kami tahu Tuhan, Injil-Mu, kuasa-Mu tetap ada berkuasa di dalam kehidupan berbangsa. Kau kebutuhi akan kebutuhan para penginjil. Kuatkan dan hati mereka untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Bahkan kami berdoa terus untuk saudara seiman kami yang baru memasuki dan baru mengenal Engkau dan baru mengikuti Engkau. Berikan kesehatan, keselamatan baginya dari ancaman hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Kami berdoa juga untuk gembala sidang, majelis, semua aktivitas gereja. Mari Tuhan, biarlah kami yang terlibat dalam pelayanan ini, baik majelis, baik aktivis gereja, bahkan gembala sidang kami maupun ibu, senantiasa terus berbakti dan mempermuliakan Engkau, bahu-membahu dalam memajukan seluruh aspek kerohanian yang ada. Kami berdoa juga untuk kesehatan saudara seiman kami sejemaat. Tuhan berkati akan keimanan kami, agar keimanan kami terus bertumbuh. Akan berkati juga akan kesehatan kami dan ekonomi kami, agar senantiasa kami boleh terus bertahan dalam menjalani hari-hari kami untuk mempermuliakan Tuhan. Berkati juga Tuhan akan kembangan TK Makedonia Bodong, yang sampai saat ini semua pendidikan yang ada di Kabupaten Sanggau belum dapat dipastikan apakah mereka langsung dapat bersekolah atau bersekolah melalui
yang lainnya kami tidak tahu, tapi kami tahu Tuhan kasih-Mu senantiasa akan memulihkan segala sesuatunya. Kami berdoa untuk TK Tuhan, biarlah TK ini boleh berjalan untuk mengembangkan segala penginjilan untuk usia dini, agar nama Tuhan dapat dikenal dan boleh dapat menyembah Engkau. Kami berdoa juga untuk rencana pembangunan gereja yang baru. Kami tahu Tuhan, biaya yang dibutuhkan sangat besar, sangat banyak. Tapi kuasa-Mu, kami yakin Tuhan dengan kuasa-Mu semua akan dapat kami lalui, semua dapat akan kami kerjakan di dalam rencana ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan pertolongan di setiap usaha pembangunan gereja ini. Kami berdoa juga untuk persembahan yang telah kami berikan, baik itu kolekte, ucapan syukur, penginjilan, diakonia, dan perpuluhan. Keberkati Tuhan semua akan jemaat-Mu, pekerjaan dan usahanya, baik itu sebagai petani, sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai berdagang. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati. Semakin hari semakin saudara seiman kami ini memperoleh berkat dari Tuhan dan dapat membagi berkatnya yang telah diterima ke pembangunan gereja kemudian hari. Terima kasih Bapa di surga, kami membawa juga pergumulan doa kami yaitu kepada saudara seiman kami yang telah masih sakit pada kesempatan ini. Mari Tuhan Kau melawat mereka, akan berikan kesembuhan melalui kuasa-Mu, melalui obat-obatan yang mereka makan, agar senantiasa kami boleh kembali mempermuliakan Tuhan bersama-sama dengan penuh dengan sukacita. Kami untuk berdoa bagi Bapak Lukas Misa, apapun penyakitnya Tuhan, kami tahu adalah kuasa-Mu yang dapat menyembuhkannya. Bapak Andreas Rudian, Bapak Effendi Aliong, Bapak Kristanto Aliong, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Pulihkan Tuhan agar kesehatan mereka, agar senantiasa kami boleh sama-sama bersama di tempat ini mempermuliakan Tuhan. Dan berdoa juga untuk saudara siman kami yang telah lanjut usia, Bapak Petrus Lai, Nenek Tia maupun Inang Panjaitan. Mari Tuhan Kau berikan kesehatan bagi orang tua kami yang telah lanjut usia, biar di masa tuanya mereka tetap bersukacita mempermuliakan Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan, namun di atas segalanya ampuni dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan terhadap Engkau, agar setiap doa dan permohonan kami Engkau berikan apa yang patut bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak M. Hagultom. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau menyanyi doxology. Di akhir ibadah ini kembali kami datang mengucap syukur padamu Tuhan atas pimpinan-Mu, atas berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Hamba-Mu juga teringat untuk Bapak Sujan yang juga dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan Engkau berkenan menjamahnya, beri kesembuhan. Juga untuk Ibu Mujianti, kiranya Tuhan juga tolong dia. Terima kasih Bapak, dan sebentar jemaat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Mohon kiranya Tuhan memberkatinya. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menaungi dan memberkati sidang jemaat semuanya, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ucap terima kasih. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati.